Karena haji itu harus sehati itu harus sehaji. Jadi sehaji itu harus keluarga, supaya sekeluarga masuk surga. Amin. Jadi sehaji sekeluarga, sesurga sekeluarga. Saya tanya, berapa sih sebenarnya biaya haji dari Turki ke Saudi per jemaah? Itu jawabannya 162.000 Turkish lira. Atau dirupiahkan berapa tuh Pak? Dirupiahkan, taruh di dolar dulu ya. Di dolar. $6.000. $6.000. Dirupiahkan 92 juta. Oh iya. Padahal mereka lebih dekat. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haji Muda, ketemu lagi di Ikro Talks barengan saya Rizky Impu Saputra. Nah, buat hari ini nih kita bakal punya satu pembahasan yang kayaknya sih sekarang tuh udah cukup rame di media online, di media sosial, dan kayaknya lagi jadi pembicaraan banget nih. Yaitu adalah biaya haji. Dan buat Ikro Talks kali ini spesial saya mengundang salah seorang Chief of Investment, emang satu-satunya ya. Barengan sama Bapak Dr. Indra Gunawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oh, kayak lagi gimana nih Pak perasaan hari ini Pak? Perasaan semangat, sehat walafiat, bersyukur, alhamdulillah. Udah sarapan belum Pak? Belum nih, makanya nih ngeliatin gorengan kayaknya enak ada banget. gorengan nih, ini kayak biasanya kita cuma kopi doang. Iya. Sekarang plus ada tahu sama Iyalah. ada pisang. Ya BPKH tetap gorengan lah. Tetap gorengan. Oh iya Pak, kita langsung aja nih Pak. Boleh. Tadi Bapak udah ngebahas masalah biaya masyair. Nah, yang sering ada di sosial media adalah, ini gimana sih di berita aja di Arab Saudi sana diturunin. Terus habis itu kok di Indonesia sendiri malah dinaikin. Nah itu gimana Pak? Iya kan sebenarnya kalau Kementerian Agama sih yang harus menjelaskan ini ya. Karena kan komponen penyelenggaraan kan di Kementerian Agama. Betul. Tapi logikanya gini, bahwa posisi biaya dan seterusnya ini kan dikelola langsung oleh Saudi. Jadi pola pembiayaan, pola penagihan dan seterusnya dikelola oleh Saudi Arabia. Kalau kita mungkin apapun lah, kan mungkin publik inginnya normatif. Emang nggak ada negosiasi, kira-kira gitu kan ya. Lobby dan seterusnya. Memang ketika kemarin pelayanan itu bermasalah, contoh ya di 2023 kemarin kan di Armusna itu tidak ada tenda. Iya. Kemudian penjemputan terlambat kan, itu fakta dan semua merasakan. Turki, Malaysia, Mesir semua merasakan dan semua ingin kalau bisa layanannya juga optimal gitu kan. Nah, kalau saya ingin substansinya lah ruang negosiasi. Jadi apa perlu gitu ya muslimin dunia ini bikin liga haji gitu di luar Saudi tapi. Iya. Jadi bukan liga Arab atau liga Muslim tapi liga haji. Karena kami gitu, Pak. Iya, kami ini kan sebenarnya customer terbesar Indonesia khususnya. Jadi kalau saya kenalan sama para emir tuh saya dengan marwah dengan bangga mengatakan, dear brother, we are the one that fly to your country with 250,000 Hajj and 2.5 million umroh. Angkanya 250 dan 2,5 juta. Itu artinya klien terbesar. Di mana-mana kan logika bisnis kalau klien terbesar ya dapat service excellence, dapat privilege gitu. Prioritas. Betul. Nasabah prioritas. Harusnya begitu. Nah, negosiasi ini mungkin kita harus sama-sama dan kalau memang perlu harusnya ya negara-negara muslim yang lain yang juga terdampak karena pelayanannya kemarin buruk harus juga punya artikulasi yang kuat kira-kira gitu. Komplain lah. Iya. Pak, tapi ada hubungannya nggak dengan Saudi yang membuat syarikah-syarikah? Iya tadi kalau saya bilang syarikah itu kan bisnis entity. Kalau sudah bisnis harusnya orientasinya kan mekanisme pasar, bukan monopoli. Iya harusnya. Iya tadi ketika mekanisme pasar harusnya harga murah, servis bagus kan kira-kira gitu. Betul. Yang menang tendernya yang paling bisa ngasih tadi servis tertinggi, harga terendah gitu atau harga yang paling rasional lah kira-kira gitu. Nah ini kan belum ada berarti memang belum apapun syirka atau apapun itu memang kita harus
secara normatif ya, kita harus sampaikan ini harus ditata kelolakan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, kita negosiasi sama-sama karena ternyata bukan Indonesia aja yang dirugikan kan, negara lain juga dirugikan gitu masalahnya. Tapi berarti ini kan baru ya Pak, baru terjadi ya Iya. yang dengan Saudi itu dengan Iya. syarikah-syarikah Iya. itu berarti membuat proses negosiasi menjadi lebih ribet atau justru? Nah ini balik lagi kalau penyelenggaraan procurement di Kementerian Iya, Agama iya Bu, sih. itu Betul, harus Pak, betul, harus kita demarkasinya kan beda. Kalau saya lihatnya begini, ketika ada peluang sebenarnya kalau BPKH istilahnya di main bola nih, kalau kita main bola itu kan kita striker ya. Kita tuh cari opportunity, cari peluang, menjajaki bisnis gitu ya. Kalau Kementerian Agama nih penjaga gawang. Iya. Jangan sampai kebobolan kira-kira gitu. Nah kalau bola ini dilempar ke lapangan tengah atau lapangan striker, tentunya striker bisa punya peluang untuk mencetak gol. Dan ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi kalau ada peluang bisnis, ya diinfo dari belakang lah nih Betul. gitu. Bahkan kalau tadi syarikah dari Arab Saudi kan, kalau memang mekanisme pasar harusnya syarikah dari Indonesia atau BPKH punya bisnis, BPKH Limited yang sudah kita rintis, dikasih kesempatan juga untuk sama-sama bisnis gitu. Ini yang ideal sebenarnya kalau di mekanisme pasar ya. Ketika kita masuk, kan kita tahu cita rasa yang diinginkan oleh kliennya kita apa ya, jemaah kita. Pasti cita rasa Nusantara, pasti servisnya pengen servis ala Nusantara dan seterusnya. Jadi kuncinya itu know your business needs gitu ya, know your client, harusnya kita diberi kesempatan yang luas. Nah ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya di BPKH. Tapi perlu support dari stakeholder semuanya, kira-kira itu Bu. Jadi mungkin buat Haji Muda saat ini BPKH sedang membentuk yang namanya, bukan membentuk, sudah rilis ya Pak ya, Iya. BPKH Limited, di mana di situ akan membentuk satu ekosistem terkait perhajian, baik itu nanti hotel, Iya. terus juga catering, Iya. dan Ya itu masyarik transportasi juga, ya. syirkahnya BPKH, kira-kira Sirkatnya gitulah. BPKH yang Kira-kira ada di begitulah. Arab Saudi sana. Betul. Jadi kalau kan suka banyak pertanyaan Pak, dari dulu mungkin ketika BPKH lahir, ini apakah BPKH akan bikin hotel nanti di sana? Iya. Emang bisa Pak bikin hotel di sana? Kalau bikin nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Karena kan IMB segala macam technically agak rumit karena tanah-tanah di center-center dekat Haromain itu di Markaziyah bahasa ininya itu memang tidak bisa dimiliki kecuali oleh Royal Kingdom. Jadi turunan raja Jadi kira-kira raja gitu. dulu baru beli. Betul. Kalau kita kan ya orang asing kategorinya ya. Betul. Tapi kita bisa kolaborasi lewat syirkah sebenarnya. Atau simpelnya gini, mungkin kalau G2G misalkan Bapak Presiden Jokowi dengan Bin Salman ya, kita ngobrol, sebenarnya BPKH diperintahkan lah. Pak Jokowi bilang nih kira-kira ada yang dijual nggak nih King Salman atau MBS, Prince. BPKH kalau diperintah untuk bayar karena uangnya ada. Jadi sebenarnya ini perlu dukungan dan high level lah untuk bisa mewujudkan itu. Betul. Karena kan tadi balik lagi kita adalah klien terbesar untuk haji dan umroh. Jadi ya Arab Saudi harus punya perhatian yang juga lebih terhadap kita kayaknya ya. Betul Pak. Oke Pak, tapi kalau misalkan pandangan masyarakat pasti kan pengennya yang paling murah gitu loh. Iya. Karena kalau misalkan kita lihat juga tidak semua orang itu mungkin dalam kategori sanggup di angka seperti itu Pak. Iya. Saya kasih permisalan nih Bu. Karena saya udah tanya-tanya juga ke toko sebelah ya, ke Turki. Toko Ke sebelah. negara Turki ya. Saya tanya waktu itu ke Dianetnya. Dianet itu kan Kementerian Haji dan Umrohnya lah kira-kira gitu ya. Tapi mereka memang bukan kementerian, jadi kayak MUI-nya lah di bawahnya. Jadi Dianet itu saya tanya berapa sih sebenarnya biaya haji dari Turki ke Saudi per jemaah? Itu jawabannya 162.000 Turkish lira. Atau dirupiahkan berapa tuh Pak? Dirupiahkan, tar dulu di dolar dulu ya. Di dolar. $6.000 $6.000. dirupiahkan 92 juta. Oh iya. Padahal mereka lebih dekat. Makanya jadi sebenarnya mungkin Kementerian Agama itu sudah sangat tadi economies of scale, economies of scope. Tapi memang kalau bisa diefisiensi lagi dengan entity bisnis dari BPKH bisa diberi kesempatan ya. Tadi negosiasinya lebih kuat, harusnya bisa lebih murah lagi sih. Artinya gini, kalau teman-teman bilang kalau tempat lain kok murah,
tempat lain di Malaysia itu sama ada tambalan juga. Iya betul. Jadi kalau yang tahu tabung haji ya Pak ya? ada tabung haji. Dan tabung haji juga nggak bisa kasih lebih sebagaimana BPK kasih. Biasanya intip-intipan tuh kita. Iya. Jadi ya kan saya pernah juga waktu itu ke Malaysia. Saya tanya Cik Amran, mantan chairman dari tabung haji. Kenapa Cik Amran tidak mengumumkan dana haji? Nunggu Indonesia katanya gitu. Jadi lucu ya. Maksud saya ternyata Indonesia juga jadi benchmark gitu ya. Nah berarti Indonesia itu harus play important role gitu bahasa saya. Kayak di G20 kan kita presiden G20 kemarin. Kemudian di KTT ASEAN kita ketua ASEAN. Mungkin tadi di Liga Haji ini Indonesia harus jadi Liga Haji nih. Ya kita kan yang paling besar. Betul. Nah saya berharap Pak Menteri, Pak Presiden punya perhatian untuk ini dan ya BPKH bisa lah backup dari belakang lah kira-kira. BPKH Haji Muda yang pengen ngecek kalau misalnya udah punya nomor polisi, itu bisa cek di aplikasi BPKH VA. Itu nanti tinggal masukin aja langsung kelihatan tuh berapa dana yang bertambah di rekening hajinya. Itu kan kayak SHU-nya, tapi nggak bisa ditarik. Karena kan itu buat berangkat kalian. Kalau ditarik asik juga nih ada cuan 2 juta gitu kan. Ini bukan cuan tapi akumulasi untuk menumpuk kemampuan finansialnya teman-teman itu yang nunggu. Supaya mereka berasa juga ya kita lama nunggu. Ini yang ditanya orang-orang kan. Kita nunggu selama ini gak ada. Ada ini. Kita udah bagikan kok. Langsung on hand bisa dilihat. Bisa. Dan itu nanti sebagai pengurang ya Pak ya? Nanti dari ya jadi kayak cicil lah gitu. Sebenarnya ya Empu ya saya ingin sampaikan ke teman-teman nih. BPK itu alhamdulillah kan sudah dikecualikan pajaknya nih. Oh ya. Artinya kalau teman-teman punya suku, retail, tabungan, coba aja di-storein ke bank setoran RTJH-nya, ke bank yang nerima setorannya, diakumulasikan gitu kan rekeningnya terdaftar sebagai rekening haji. Itu harusnya bebas pajak loh. Bebas pajak. Iya, artinya kalau teman-teman mau top up, takut nanti suatu saat dipanggil kaget gitu ya. Kan biasanya dipanggil kaget, harusnya teman-teman bisa nyicil sepanjang masa loh sebenarnya. Dan teman-teman bisa leverage itu sebagai bagian yang dikecualikan pajaknya, dijamin sama LPS. Ini loh BPKH udah punya itu loh. Jadi kita tata kelolanya sudah audit, WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut. Terus kita juga bebas atau dikecualikan pajaknya, kita juga dijamin oleh LPS. Jadi sebenarnya ini powerful, tabungan yang powerful sebenarnya dana haji ini dan teman-teman harus manfaatin harusnya. Betul. Dan mungkin kalau misalkan kita ngebahas dana haji Pak, itu banyak juga pertanyaan Pak. Iya. Emang dana haji itu aman? Oke. Sejauh ini saya kan udah 25 tahun ya di industri keuangan. Saya tahu betul instrumen yang disebut aman dan tidak aman. Alhamdulillah saat ini kita ada yang sifatnya potensi net non-performing financing, NPF ya, atau kredit macet lah simpelnya. Itu ada satu, kita di Permodalan Nasional Madani kita kasih pinjam kepada ibu-ibu sebenarnya yang mau usaha. Itu kredit macetnya karena ibu-ibu kan biasanya sangat malu gitu ya, dan kita pakai pola Grameen Bank dari Profesor Muhammad Yunus, itu kita apply secara Nusantara dengan nilai-nilai keindonesiaan dengan PNM. Kredit macetnya cuma 0,05%, Bu. Oh. Kecil banget kan kredit macetnya. Artinya dan kita bisa dapat. Ibu-ibu ini rajin. Oh iya dong, malu mereka. Jadi kalau mereka punya social safety net sendiri. Kalau ada yang sakit mereka ada iuran 5.000 perak. Nah duit itu yang diakumulasi untuk nalangin yang sakit. Kalau ada yang bisnis sakit nggak bisa bikin misalkan nasi uduk gitu ya. Itu harus diganti sama temennya. Karena mereka per grup 20 orang. Mereka harus tanggung renteng tuh bahasanya tuh. Oh, the power of mama. Iya, makanya the power of mama. Kalau mama kalau dikasih duit kan uangnya pasti ke rumah. Iya. Kalau bapak-bapak dikasih duit, uangnya pasti keluar rumah atau bikin rumah baru. Itu yang masalah. Jadi pola small medium enterprise ini, pola microfinancing ini sudah dilakukan oleh BPKH sebenarnya. Kalau ditanya impact-nya apa segala macam, kita perhatikan juga NPF-nya. Ternyata kecil banget gitu. Dan ini yang saya bilang, dana haji ini berkah melimpah, dijagain sama Allah, ya didoain tentunya. Dan saya juga menjaga betul supaya ini aman dan tumbuh dan bertambah. Kira-kira gitu, Bu. Oke Pak. Pak, kalau kayak begini solusinya supaya haji itu menjadi lebih rasional, itu bagaimana untuk orang-orang yang pengen daftar haji tapi ya punya kemampuan yang mungkin tidak seperti orang-orang lainnya. Oke. Jadi haji itu kan sebenarnya rukun Islam yang kelima. Betul. Beda dengan sholat yang wajib. Beda dengan puasa
yang wajib ya. Ini memang perlu modal yang besar. Ini perlu keseriusan. Kalau kita punya keinginan atau cita-cita itu kan harus ada energi yang kuat untuk mencapai itu, kira-kira gitu. Saya sering bilang kalau rumusan E sama dengan MC kuadratnya Albert Einstein itu saya konversi jadi E itu energi sama dengan MC kuadratnya menuju cita-cita. Kalau kita mau masuk surga, ya kan, itu kan menuju cita-cita kan. Lah kita mau punya handphone aja kita nabung. Masa mau masuk surga nggak bisa nabung? Kira-kira simpel itu. Dan sebenarnya kalau kita punya program saving plan, ini yang nggak usah pakai konsultan keuangan atau lembaga keuangan yang keren-keren lah. Kalau setiap tahun atau setiap minggu itu kita nabung misalkan 50.000 perak, kemudian jadi 200.000 per bulan, itu bisa loh sampai 25 juta, kira-kira 4 sampai 5 tahun. Kalau mau niatnya. Jadi memang harus ada niat. Harus ada ini daripada ngopi-ngopi mahal, apalagi sekarang lagi diboykot kan gitu ya. Terus kalau kita lifestyle-nya dikurangin sedikit supaya bisa masuk surga lebih cepat gitu ya. Terus saya himbau juga nih teman-teman yang mampu nih, mungkin seumuran kita-kita Bu, harusnya juga bukan hanya egois berangkat haji sendirian. Karena haji itu harus sehati itu harus sehaji. Jadi sehaji itu harus keluarga supaya sekeluarga masuk surga. Amin. Jadi sehaji sekeluarga, sesurga sekeluarga. Jadi kalau yang mampu ini bukan daftar sendirian, itu salah. Lu berarti mau masuk surganya sendirian, mau sama bidadari doang dong lu kan gitu ya. Harus ajak istrinya, anaknya. Karena haji ini nanti akan jadi ibadah fisik yang juga butuh support. Ketika ada keluarga di sekitar kita tentunya lebih khusyuk, lebih nikmat. Kira-kira gitu. Saya udah buktiin sih, makanya saya cerita. Saya daftar sekeluarga supaya masuk surga sekeluarga. Siap Pak Indra. Pak, dari tadi kita ngebahas masalah biaya haji. Iya. Kita ngebahas masalah angka tadi 105 juta. Iya. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke BPKH yang melakukan investasi Pak. Ini arah investasi BPKH itu masih banyak orang-orang yang belum tahu Pak. Oke. Jadi kami kan harus mematchingkan kata aset yang ada dititipkan oleh jemaah dengan liabilities. Oke. Jadi aset ini ya tabungan setoran awal, kemudian liabilities ini adalah ultimate biaya haji yang harus dipenuhi oleh jemaah seluruhnya. Tadi 105 usulan Kemenak yang baru ini kan. Sebenarnya kalau mau jujur nih, sekarang ini kan nyetornya 25, ongkosnya 105. Berapa tuh selisihnya yang harus kita penuhin? Itu sebenarnya harus jamaah tahu. Pak, saya tuh agak ngeri Pak kalau 105 Pak. Kita bahas yang kemarin aja Pak, 90. 25 ke 90 berarti kan harus capai 65. Kira-kira begitulah. 65. Nah, kita kejar itu orientasinya. Tapi kan jangan porsi tadi 30 jemaah 70. Jadi kalau 70-30 dibalik, ya memang harusnya tabungan tadi saya bilang. Jadi jemaah harus tahu ketika dikasih tahu nih BPK punya potensi kalau disimpan di BPK itu 7-8% IRR-nya. Ayo tambahin tabungannya biar BPK bisa juga lebih kuat gitu kan untuk mencapai 90 total biaya haji tadi. Ini ditambahin dalam top up maksudnya? Iya, top up tapi selama nunggu bukan pas dipanggil berangkat. Iya. Karena kan teman-teman uang itu jadi bekerja untuk teman-teman kira-kira gitu. Betul. Yang bekerja kita sih BPKH ya. Maksud saya kita berhasil nih membuktikan bahwa memang kita bisa dapat 7-8% loh. Terus strategi investasi kita sekarang mulai manage aktif ya. Kita mulai aktif melakukan kalau pasar lagi bagus kita jualan Bu. Jadi kan gini, filosofi Rasulullah tuh begini. Ajib lil muslimin, saya amazed terhadap perilaku kaum muslimin. Kenapa? Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Ini kita aplikasikan loh dalam pola investasi kita. Kalau lagi musibah nih, lagi jelek pasar, kita belanja Bu. Kita belanja. Jadi kita waktu itu beli waktu COVID, diskon hampir 20%. Ini surat berharga Pak? Surat berharga. Nah yang kita beli itu waktu itu ternyata karena kita bersabar, kita beli ketika musibah, akhirnya kita kemarin bersyukur tuh. Jadi yang kita beli itu naik 12%. Jadi kita dapat double digit sebenarnya. Kalau yang diminta double digit itu udah terbukti kita. Jadi kita jual hampir 3 triliun kalau nggak salah, hampir tambahan 400 miliar.
Jadi ternyata kalau pakai filosofi hadis dengan terus tentunya skill investasi dan capital market ya, kita semua punya lisensi, itu kita studi pasarnya, kita bisa cuan tuh double digit. Jadi itu kita buktikan juga, tapi nggak semuanya karena beberapa instrumen juga kita harus jaga supaya sampai 25 tahun ngantri itu kecukupan keuangannya terpenuhi, Bu. Jadi aset liability kita penuhi, active trading kita penuhi. Jadi kita juga investasi emas sama. Cuannya juga 12%. Dan itu nggak sampai setahun. Kita beli waktu itu di bulan November tahun lalu. Kita jual kemarin di bulan April. 6 bulanan aja 12%. Kalau di setahun kan 24% dong. Jadi kita udah buktikan kalau kita pakai ilmunya, pakai toolsnya dan sabar, ternyata bisa cuan lebih banyak juga untuk dana haji. Itu yang kita buktiin. Kuncinya bersabar dan bersyukur. Betul, filosofi Rasulullah tadi. Pak, tadi saya karena Pak Indra ngebahas masalah emas. Saya waktu itu pernah baca-baca buku, baca buku tentang sejarah haji. Nah itu disebutkan pada tahun 19 berapa gitu, 19 awal-awal, itu yang namanya biaya haji itu 120 gram emas. Itu kalau misalkan kita konversi dengan yang sekarang, kalau misalkan emas itu 900 ribu something, itu kan kurang lebih sekitar 100 jutaan. Iya, sama memang. Jadi emas itu adalah untuk proteksi nilai kekayaan. Bukan untuk investasi. Bukan hanya berangkat haji, Empu. Dari zaman Rasulullah dulu, kambing itu harganya 2 dinar. 2 dinar itu sekarang 4 jutaan lah. Jadi Rasulullah pernah nyuruh sahabat, beliin kambing nih 2 dinar. Kasihlah sahabat, kemudian pergi cari. Karena dia jago, dia cari di tengah gunung katanya. Dapat 1 dinar. Tapi kambingnya memang muda, dia bawa 2. Gitu. Jadi kata Rasul, saya cuma minta 1. Enggak, ini dapatnya 2 karena saya nyarinya add value. Nah, add value itu yang kita cari. Jadi kita trading jadinya, Empu, di emas ini. Bukan beli terus diem aja. Karena kalau beli diem aja nggak ada cash flow. Ya kan? Selama kita beli, emas kan didiemin masuk brankas, kan nggak ada arus kasnya. Nah, kita ganti emas strateginya sebagian besar pakai sukuk. Kalau sukuk itu kalau kita beli beberapa ada penjaminannya, ada underlyingnya. Selama menunggu jatuh temponya, misalkan ada yang 20 tahun, 25 tahun, itu ada kuponnya 9%-an. Nah, yang dari ibu-ibu tadi itu kita dapat 9%-an, Bu. Kan enak ya, cuan, bantu ibu-ibu, berpahala dan seterusnya. Semua happy semua, kita win-win. Nah, pola win-win ini kita punya arus kas, kita punya aset yang diprotek sampai akhir maturity, jatuh tempo. Terus kuponnya juga dapat. Kadang-kadang harganya naik, kita jual deh. Kalau turun lagi, musibah lagi, kita beli lagi di bawah. Kira-kira begitu. Ilmu itu yang kita terapkan dan makanya kita emas ada sedikit, nggak banyak. Tapi kita gunakan instrumen sukuk untuk lebih mengoptimalkan investasi haji ini. Karena kan semua mungkin nggak tahu ya. Investasi haji itu ada ancaman yang bikin semua orang yang tahu industri keuangan itu takut. Ancamannya harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian. Dan ini mengancam semua teman-teman yang mengelola gitu. Pimpinan ya Pak ya? Iya, jadi kita rasional dengan strategi yang cukup. Jadi haji nggak perlu cuan banyak-banyak tapi stabil, itu yang kita. Yang penting aman. Jadi di secara akuntabilitas publik itu bagus. Uang ini semua kita taruh di custodian bank. Salah satu ustadz ternama, Ustadz Adi Hidayat kan pernah kesini ke kantor kan ya. Dia periksa semua dan dia bilang, Pak Indra, teman-teman ini udah oke nih, udah bener, tolong bekerja yang baik. Kalau ada inovasi nanti saya sampaikan. Beliau akan sampaikan inovasi-inovasi atau usulan-usulan. Nah, kami sebenarnya meminta kalau ada masukan masyarakat untuk bisa menjamin atau melakukan investasi yang aman, nggak rugi, tapi untungnya juga stabil seperti yang kita sudah lakukan, saya terbuka untuk menerima nasihatnya kok. Iya. Dan juga undang-undang harus zaman-zaman ya Pak. Kayaknya gitu deh, karena nggak ada semua cuan-cuan mulu kan. Investasi itu kayak iman. Ya al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik turun kan. Investasi kan ada high risk, high return. Ya kalau mau cuan gede harus siap rugi gede juga. Tapi itu rugi rasional. Tapi BPK nggak boleh rugi. Nggak boleh, amit-amit jangan. Makanya kita pakai strategi yang tadi saya bilang. Filosofi bersyukur dan sabar, terus pakai sukuk supaya aman.
Betul. Dan yang saya highlight itu adalah ternyata emas itu bukan Instrumen investasi, bukan instrumen untuk investasi, lindung nilai. tapi adalah untuk memproteksi. Iya, lindung nilai sebenarnya. Memang emas tuh purchasing powernya akan stabil, tapi dia nggak ada cash flow di tengah-tengah. Selama kita pegang emas tuh nggak ada cash flow. Iya. Nah itu yang kalau kita tadi investasi ke ibu-ibu tadi kan ada cash flow, ibu-ibunya punya muter gitu, hartanya tuh muter. Kalau emas tuh hartanya nggak muter, itu yang saya juga masih agak belum firm. Kita banyak investasi di emas sebenarnya. Betul. Berarti sudah clear nih buat Haji Muda yang nanya-nanya, nih kenapa sih BPKH nggak investasi di emas aja, beli emas banyak-banyak? Nggak ada cash flow-nya, Empuk. Nanti Empuk kalau mau ini bayar listriknya pakai apa? Iya. Masa mau tek emas kan nggak, pencuri nanti. Terima kasih banyak atas Sama-sama. pembahasan kita pada hari ini Pak. Semoga mencerahkan buat Haji Muda atau mungkin orang-orang yang banyak bertanya terkait apa itu BPIH, kenapa 105 juta padahal dulu cuman dibayarkannya 49 juta. Ternyata ada perbedaan antara BPIH dengan BIP gitu ya. Betul. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak terkait investasi yang dilakukan oleh BPKH, itu bisa langsung kunjungin link di bawah ini atau bisa scan barcode-nya ya. Jangan lupa pokoknya tetap subscribe BPKH dan juga nonton Ikro Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.